Bayangin ada 3 buruk, sangat buruk, 3 sangat baik. Kesimpulan rata-rata. Rata-rata karena kurva normalnya gitu. Iya. Gimana? Orang anak kecil juga kan 2 buah apel, 2 buah ini rata-ratanya apa? Setengah apel, setengah. Nggak mungkin gitu ya. Nah itu yang saya bilang. Artinya data itu bisa diselewengkan juga. Measurement statistik bisa diselewengkan. Baliknya ujungnya tadi ke value. Nah, justru kalau bicara value yang bagaimana harus dimiliki oleh ISA. Nah, ini nih. Karena kalau kita bicara Bierstein tahun 77, budaya itu ada 3 unsurnya. Values, things, sama norms. Things itu bicara artefak, bicara teknologi. Values itu bicara nilai-nilai. Norms itu bicara tadi aturan. Nah, jadi kalau ketika pas sekarang lagi nerapin apa undang-undang Cilaka. Undang-undang Cilaka ini kita kaitkan dengan things, dengan teknologinya. Itu kita bicaranya kalau di psikologi itu bicaranya persepsi. Ada yang ada. Nah, tapi things dengan value itu membentuk perception. Think and value Iya, perception. karena kan itu cara pandang kita. Iya. Nah, ketika persepsi tidak sesuai dengan objeknya, saat itulah patologi mulai keluar. Aneh-aneh mulai keluar. Ya kan? Ini nggak cocok nih. Pak Doni kan boleh beli kulkas kan. Terus untuk nyimpan baju boleh kan? Boleh aja. Salah nggak? Dingin tuh baju. Gitu. Tapi secara value itu kagak bener. Nggak sesuai. Orang kaya Iya. Kulkas untuk apa? Untuk nyimpan. Bener kan secara norm, secara things. Tapi kalau sama value, ya kagak bener juga. Masa Nggak sesuai. listrik belum ada sudah beli kulkas, terus untuk nyimpan baju. Itu kan. Ya, nah, jadi kalau kita bicara merdeka tadi adalah kesalahan tadi. Dan kalau di level mikro itu menarik. Kalau saya level mikro ya. Secara individu kalau bicara talent gitu, bicara HR, siapa sih orang yang merdeka? Kalau saya definisinya simpel. Ketika orang itu bekerja sesuai passionnya. Nah, Sesuai dengan passionnya. garis bawah lagi hitam. Jadi merah. Karena passionnya, kerjanya kan setengah-setengah bos. Iya. Iya. Apakah itu sama dengan ada satu kata, entah kata orang bicara atau kata orang ahli sana yang pernah bilang gini, love your job, Cintailah pekerjaan. do not love your company, ya kan? Benar seperti itu ya, jadi maksudnya itu ya. Iya, Jadi karena kita harus mencintai pekerjaan kita. pekerjaan terus-menerus Pak. Kalau perusahaan kan sementara. Betul. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan perusahaan akan berhenti mencintai kita. Iya. Karena kalau gimana kita bisa mencintai pekerjaan, kalau kita tidak ada passion sama pekerjaan itu. Persis. Rene pernah ngomong begini, your career is not your passion. Jadi gimana cara membangun passion? Ini geser lagi nih. Geser. Udah Jadi, dari value, profil, value, cinta udah. cinta. Ada passion. Passion. Ya, passionnya di mana gitu. Passion itu apa sih? Passion agak sulit ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dia bukan bapak, Bahasa Inggris deh, atau Arab nggak apa-apa. Arab. Passion. Mau jelasin lagi sih. Arifatul. Arifatul passion. Jadi itu suruh baca buku Mari, Madarijus Salikin gitu. Satu ayat untuk sekian. Arifatul passion. Ya, dalam pengertian passion itu artinya kalau bahasa kerennya sekarang strength-nya di mana sih? Kekuatan. Kita nggak bicara weakness, tapi strength-nya di mana sih? Kalau gairah, Gairah belum tentu. saya strength tapi nggak bergairah. Nah Gimana? itu kan kacau. Nggak punya hak. Saya bergairah tapi nggak strength. Karena strength itu, Ada perlu obat. strength itu kan sebetulnya bukan semata-mata bakat. Strength itu harus ada, harus dilakukan berulang-ulang. Sering itu artinya ini kan, bukan kekuatan tapi kemampuan kan? Bacanya apa? Kekuatan. Dan bukan teruji. Karena saya punya kemampuan matematik, tapi belum tentu itu jadi strength. Orang saya kuliah di psikologi, strength saya mungkin di orang, ternyata saya enggak. Ketemu orang stres. Bukan strength. Jadi kalau melihat matematik gak hafal gitu. Passion gue di sana. Passionnya di sana. Dia kan Belum harus sesuai background ya. enggak ada hubungannya. sampai gitu. Nah, ketahuannya nanti gitu. Iya. Coba lihat sekarang di pekerjaan. Ini
maaf nih kalau di company udah direktur, insinyur hebat semua kompetensinya terpenuhi. Tapi kalau ketika Mas kalau udah pensiun mau apa? Saya mau ternak. Jangan-jangan passion dia di situ. Iya. 55 tahun dia korbankan passion dia di situ. Kenapa? Karena waktu kecil saya pengen punya peternakan yang seperti ini. Dan waktu dia membuka peternakan itu dia dengan hati banget. Dengan senang. Kita simpulin dulu. Jadi merdeka juga kita bekerja sesuai dengan passion. Betul Pak? Enggak, kalau beli, enjoy saya sama- setuju itu. Ah. Tapi kalau dibilang, ini sedikit geser ya, karena kita sisinya bersebelahan. Saya sisi kiri mungkin Iya, agak sedikit tidak mungkin. setan. Gue bingung sendiri. Masalah, biar geser aja. Passion itu adalah kenikmatan. Ya. Ya. Jadi nggak cuma Bekerja itu nggak tertekan tadi maksudnya ke situ. Yes, jadi tidak cuma bicara tentang apa tadi kekuatan. Jadi kedua ya, nyumbang kuat, saya nyumbang nikmat. Waduh. Jadi kenikmatan ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada rasa tertekan, tapi enak, Tidak ada beban ya. nggak ada beban. Beban pasti ada. Pasti ada Bu. Pasti beban. Nggak mungkin kalau nggak ada beban kita akan melayang nanti, ke fly. Itu harus ada beban untuk bisa menjejak bahwa kita ada di bumi. Jadi dia harus nikmat melakukan itu, ada beban, tapi kita bisa lewati itu, ada masalah, kita bisa jalani itu, ada persoalan, tapi kita bisa cari solusinya. Oh oke, Bapak mohon maaf, handphone harus nyala terus 24 jam karena kondisi pabrik begini dan begitu, Bapak harus standby kapanpun dipanggil, kan gitu kan? Kalau orang yang tidak keep it enjoy dengan menikmati profesinya, apaan orang waktu tidur telepon gitu, Kurang bayarnya. oh kurang harusnya gua bayarnya gede dong gitu kan. Nggak dikasih Bayar gue berapa kali itu? saya terbayang tuh begini, ada teman-teman di bagian accounting, dia kan paling akhir tuh. Iya. Awal wa akhiru dia. Iya. Awal akhir udah tuh kan kadang begadang gitu kan, dia pulangnya malam gitu, dari pagi ke pagi. Mirip kayak HR kan? Iya. Berangkat pagi pulang pagi gitu Portingnya kan. sama. Itu kok dia Nikmat. happy gitu ya, kok nikmat, kok lu nggak stres itu? Enggak sih, biasa aja. Nah, itu sudah kelihatan passionnya. Om dia nih strength-nya di IR. Ketemu orang, oh bapak gimana? Buat dia ini mainan gue. Itu dia. Gitu. Buat yang lain, gila ya. Saya cerita dulu, beliau pernah cerita dikasih dulu ular kobra ya Iya. di kamar di mes ya. 2 kali. 2 kali kan? Itu masya Allah. Kalau saya mah udah begini. Tapi dia orang ular kobra diketok mati, dia itu lagi gitu kan. Kobranya yang lari ya. Kobranya lari. Nah itu Berarti gua lebih ular dari ular ya. Pawang jadi. Waduh, kawan. Ada pawang. Gitu. Masih ada dompet dia buat trompet ya. kalau saya boleh nambahin, Om Heru. Om Heru bilang kekuatan, saya nambahin Kenikmatan. kenikmatan. Oke. Kuat nikmat lagi. Iya. Kuat dan nikmat lagi. Wah. Nah, itu gimana yang jadi objeknya? Ya, balik Kayak- lagi kuncinya kata antum tadi. Apa tuh? Untuk bisa punya passion dia harus cinta sama Asik. Nah, dapat tuh. Gimana supaya bisa cinta? Nah, itu gua bukan ahlinya. ini nih kita cinta. Percaya deh. Itu dia justru di situ. Bukan. Kalau dia ngomong itu gua gak percaya, kenapa? Karena dia cinta pada dirinya, maka dia begini. Dia kurus tuh kan, lagi cintanya. Justru itu. Kita tanya. Gimana Om Yunus? Cinta yang kayak gimana nih? Kalau Passion? sudah gini, artinya kalau misalnya di apa namanya di posisi ketika seseorang itu cinta sama pekerjaannya, itu sudah dia menjalani proses di mana passion dan strength itu sudah menyatu, sudah berjalan dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus, sehingga akhirnya timbulnya secara subconscious mind-nya dia sudah cinta, automatically dia mengerjakan itu udah nggak merasa bahwa ini adalah Pekerjaan. ada pekerjaan, dia menikmati apapun. Jadi artinya dengan begitu kompleksitas permasalahan dalam pekerjaan itu, bagi dia itu adalah challenge-nya. Jadi beda. Jadi kalau ketika orang cinta itu kan nggak bisa dieksplanasi kan, nggak bisa dijelaskan seperti apa. Hanya Tapi bisa dirasakan. Iya kan? Artinya itu kan sudah menjadi bagian daripada alam bawah sadarnya dia. Tapi bisa Ya, didefinisikan. betul. Ketika dirimu tidak mampu menerjemahkan cinta, berarti Anda belum paham tentang cinta. Berat. Ini berat banget tuh. Tapi yang pasti kalau itu bisa dibangun semua itu nggak ada konsep engagement. Oh iya, Konsep engagement. Nggak ada. karena itu susah gitu ya.
Karena kalau udah yang namanya sesuai passion, dia udah cinta sama pekerjaannya, udah pasti engage lah. Ya. Sudah pasti. Nggak mungkin nggak engage. Nggak tergoda sama Ada- kanker ya. Ada kisah menarik tuh begini, Om Heru. Apa namanya? Saya punya pinjam perusahaan di perusahaan yang sebelumnya, di perusahaan pabrik yang cukup besar. Saat itu krisis moneter, drop semua, perusahaan drop. Terus menariknya si perusahaan itu mengumumkan bahwa pendapatan kita berkurang, bahkan hampir minus. Ya. Reaksi karyawan itu luar biasa. Pak, gaji kami dipotong sekian untuk menyelamatkan perusahaan. Oh, oke. Asalkan kami tidak tidak di PHK. Kurangin ya. Itu permintaan mereka, bukan usulan dari perusahaan. Ya. Dan dia rela itu. Ya. Saya bilang keren banget itu, gimana cara bisunnya bisa kayak gitu. Mirip Hyundai tahun 98 ya. Hyundai 98 ketika crash moneter Asia itu antara serikat kerja, CEO, pemegang saham sepakat untuk pangkas semua fasilitas dan segala macam. Itu ada tuh kisahnya tuh. Jadi itulah yang dinamakan mereka udah membangun cinta tadi. Iya, Jadi gak ada masalah, oke hajar aja setengah gaji gue, turunin segala macam fasilitas gue gitu. Berarti ikut Tujuannya sama kulturnya ya. Dari IR gimana? Bisa terima nggak itu? Iya. Ini yang kalau saya suka ngasih istilah namanya win the heart. Win the heart. Jadi kita tuh harus memenangkan hatinya rakyat. Rakyatnya siapa di perusahaan kan karyawan. Nah itu. Menangkan hatinya rakyat, maka selesai urusan kita. Oke. Dan ini juga sebenarnya jawaban dari pertanyaan beberapa teman yang di beberapa kajian ya, dia sempat nanya bagaimana caranya kita mengurangi pengaruh serikat pekerja. Di mana di sebuah perusahaan atau banyak perusahaan di luar sana Superior. itu si karyawan kok lebih percaya sama serikat daripada percaya sama HR atau perusahaan, gitu kan? Nah, itu salah satu jawabannya yang saya sampaikan adalah itu. Kita pertama sebagai HR harus melihat kan apa yang kita lakukan dan apa yang serikat lakukan. Iya. Pada prinsipnya kan tugasnya HR sama serikat itu sama Ya. Ya. untuk masalah manusianya, ya kan? Tapi kenapa sih serikat bisa lebih dipercaya? Kok HR-nya enggak? Iya. Bilang parameternya sederhana adalah lihat pada saat ada masalah ada dua pintu di sana, pintu ruang HR sama pintu ruang serikat. Karyawan lebih cepat lari kemana? Ya. Kalau mereka lebih cepat larinya ke ruang pintu serikat, maka HR-nya harus memperbaiki diri. Ya kan? Kalau kita sudah memperbaiki diri, maka tadi perlahan tapi pasti level of trust yang tadi di awal dibahas meningkat kan? Pada saat level of trust sudah meningkat, maka otomatis si karyawan akan melihat aku lebih bagus, lebih senang ngomong sama HR. Kenapa? Karena langsung solve masalahnya. Kalau ngomong sama serikat berarti kan jembatan. Serikat nanti akan ngomong sama HR dan sebagainya karena penentunya kan ada di sana. Nah itu yang disebut win the heart. Jadi Menangin kalau hati kita dulu. sudah memenangkan hati karyawan, sebenarnya program-program yang tadi dibahas itu terasa sangat ringan. Ya. Ya kan? Karena mereka semua menyadarinya, apalagi yang ngomong adalah orang-orang yang mereka percaya tadi, yang sudah hatinya sudah tertambat padanya. Jadi tadi ada cinta, ada nikmat, ada trust, ada engage, Ada ada value, ada strength. Profesional. Terakhir, sebelumnya profesional. Terakhir apa tadi barusan? Win the heart. Dapatkan atau raih hatinya. Nah, itu merdekanya, HR yang merdeka ya. Ya. Nah, mungkin sedikit kesimpulan itu sebelum kita bicara merdekanya HR. Beda nih ada HR yang merdeka. Sekarang kita Merdekanya mulai HR. Merdekanya merambah HR. ke merdekanya HR. Merdekanya HR itu kan kita berhak atau bisa walaupun kita kan sering disebut core-nya adalah business partner ya. Nah, Business partner kan. Nah, lebih ke sana kan. Harusnya kita merekomendasi apapun bentuk knowledge, skill atau rekomendasi yang sifatnya untuk memajukan perusahaan ya secara umum ya. Lebih kepada itu. Nah, disitulah merdekanya HR untuk memberikan arahan-arahan agar konsep tadi itu HR sebagai partner itu bisa real dilaksanakan. Nah, realitasnya kan nggak begitu kan. Realitasnya kan iya sih sebagian aja Pak 20% gua ambil, selebihnya udahlah urusan lah gitu kan. Nah, gimana nih cara kita bisa meraih merdekanya HR-nya untuk tadi betul-betul menjadi core-nya tadi menjadi HR sebagai business partner. Om. Ada pernyataan tuh begini.
ya mohon maaf ya sedikit dengan bahasa Arab ya. Wah, aja. Gue cuma tahu aja. Nata iju afham athiqah wa nata iju athiqah ata'ah. Ya. Buah dari sebuah pemahaman adalah kepercayaan. Ya, dan buahnya dari sebuah kepercayaan itulah ketaatan. Cakep. Oke. Jadi mau bilang begini, kenapa HR itu nggak merdeka di dalam memutuskan sesuatu? Karena nggak trust. Tuh, kembali lagi tadi. Kenapa dia nggak dipercaya? Keberadaannya diperlukan perusahaan, tapi keputusannya belum dipercaya oleh si user. Kenapa nggak percaya? Karena dia tidak mampu memahamkan user terhadap keputusan yang dibuat. Itu. Ya. Nah, pada saat dia mampu memahamkan, Pak, begini Pak, kalau nggak begini Pak, nanti kalau Bapak ambil tindakan seperti ini, resikonya seperti ini Pak. Yang dimaksud HR itu mampu menjelaskan pemahaman dia bukan memakan dalam konteksnya dia. Iya. Karena kita kan subordinat dari user kita. Dia punya kepentingan dan kita melakukan pekerjaan berdasarkan kepentingannya dia. Iya. Nah, kita harus memahami kepentingan dia juga. Dari kepentingan dia mulai hambatan, kita kasih solusi. Betul. Berdasarkan kapasiti dan kompetensi yang kita miliki. Iya. Kita pahamkan, Bapak, rekomendasi saya berdasarkan pengetahuan, keahlian, ilmu yang saya miliki, maka rekomendasi saya adalah ini. Jika Bapak tidak lakukan ini, resikonya ini. Jika Bapak lakukan hal yang lain, kan resikonya kan begini. Dan kalau ini dilakukan, keberlangsungan terhadap entiti organisasi akan terganggu. Nah, Bapak kan punya kepentingan untuk mempertahankan entiti perusahaan, toh? Nah, ini yang mesti dilakukan. Nah, kalau dia trust dengan kayak seperti itu, maka apa yang kita akan ikut. Ya. Ini mirip dengan salah satu pimpinan saya bilang ini, kalau Pak Haidit gak tanda tangan, saya gak tanda tangan, walaupun pada direktur tanda tangan. Tingkat puncak apa tuh namanya? Kepercayaan banget tuh ya. Pada saat itu saya masih bukan direktur. Kalau dia nggak tanda tangan, walaupun para direktur tanda tangan, saya nggak akan setujui. Tapi untuk bidang itu, gitu. Sampai sedemikian rupa. Ya. Mana Kak Heru? Kalau saya sih bilang, tadi kan percaya. Orang kalau bisa percaya ya kita harus mulai. Kalau saya mengamati gimana mau jadi partner, orang sementara ini HR kebanyakan kehilangan intelligence kok. Intelijensinya hilang. Bahkan mungkin dikebiri. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Kita lihat. Kalau saya lihatnya dari data. Data yang selalu, karena pengambilan keputusan tadi kan, pasti kan di latar belakangnya oleh data yang benar untuk bisa trust ya. Kemudian pengalaman masa lalu yang benar, untuk kompetensinya yang baik, sehingga kita bisa trust. Gimana kita mau percaya dengan orang HR kalau datanya aja nggak tahu bersih atau enggak, benar atau enggak, ya. Nah kemudian orang HR-nya juga kehilangan intelligence dalam tanda petik. Coba deh lihat di statistik HRS Anda, apa sih datanya? Laki, perempuan. Itu nggak ada inteligensinya sama sekali. Semua orang tahu 50% laki, 50% wanita. Orang bisnis kan akan nanya, apa impact-nya sama bisnis sama gua? Laki perempuan itu apa hubungannya? Nggak ada gitu, nggak ada intelligence gitu di situ. Cuma produktivitas berkembang pada saat dia usianya sama dan hamilnya bareng. Ya, nggak tahu juga. Artinya, apakah itu hubungannya korasional, apakah itu masualistik, apakah itu nggak pernah jelas. Iya. Ada latar belakang pendidikan, sekian persen, sampai detail Anda bisa itu. Tapi orang bisnis selalu nanya, apa impact-nya buat gue? Ya. Bicara value ya. Data di HRS yang sekian gigabytes itu, kalau saya yang nanya, ini apa impact-nya sama revenue? Iya, betul. Itu intelijensi yang hilang. Interview nanya Bapak juga untuk apa gitu ya? Iya. Jadi maksud saya, orang HR harus mampu mengconvert data-data tadi. Data itu bisa structure, menjadi insight. Insight itu tadi yang diomongin. Anda dipercaya sama direktur itu karena Anda memberikan insight, bukan memberikan data. Kalau yang dikasihin data informasi, dia akan bilang ini, aku udah tahu. Data apa gitu. Bicara solusi. Dan kalau kasih data sama informasi nggak perlu intelijensi. Kasih aja orang data minta data Kasih robot di situ kan, cus masuk datanya langsung. Apaan ekspor? Jadi
jadi orang HR itu harus punya inteligensia. Yang lebih. Nah, inteligensi itu apa? Mampu mengkonvert data-data HRIS to insight. Misalnya, Pak, karyawan kita tuh banyak tinggal di Bekasi. Maklum lah kalau di Bekasi itu begini, ternyata punya impact nih ke kita. Bagaimana jalan keluarnya? Ya. Bagaimana data kecelakaan itu ternyata dipengaruhi oleh, misalnya, bukan kelelahan, misalnya transportasi. Baca pikiran. karyawan kita nggak jaga kesehatan. Gimana mau bagus? Tekanan darahnya, orang makannya pagi gorengan, gado-gado. Tapi harus lembur sampai jam berapa gitu kan? Itu nggak masuk akal kan? Sementara kita tidak memberikan gizi yang baik untuk dia untuk bisa Berarti produksi yang bagus. Nggak adil kalau kayak gitu ya. Kenapa? Nggak adil ya. Wah, kalau itu bicara panjang ya. Panjang. Ini ada cerita era sebelum reformasi. Jadi BKKBN tahu ya, BKKBN. Ada riset tuh di sebuah daerah mau menekan jumlah kelahiran. Jumlah kelahiran, di riset segala macam. Akhirnya tetap kok kelahiran tambah tinggi, padahal udah ada program KB segala macam. Musim hujan kan? Musim hujan. belum kesini belum. Ternyata di riset lebih jauh lagi, ini kok jumlah kelahirannya banyak di area sepanjang Jawa itu kan ada rel kereta ya. Dari mulai katakan Jakarta sampai Jawa Timur kan? Nah, ini serius ya? Serius. Saya khawatir jok soalnya. Ya, ntar ujungnya dong. Ketawa dulu. Di riset ternyata sepanjang jalan ini, sepanjang rel kereta ini kan ada pemukiman liar maupun pemukiman yang padat. Disinilah tingkat kelahiran paling tinggi. Ternyata waktu itu sejalan dengan kereta malam ya. Kereta malam tuh dulu kan ada senja utama apa segala macam tuh. Wah, ternyata risetnya singkat cerita, orang malam tuh jam 12. Ini buruh apa udah lelah kan, capek. Kereta malam lewat getaran, bingung mau tidur lagi nggak bisa. Tanggung. Dulu film TV baru TVRI doang. Jam 12 sebelum mati. Apa hiburannya akhirnya? Ya udah istrinya dibangunin lagi. Di situ ternyata tuh. Nah itu data maksudnya. Jadi perlu juga riset gitu kan. Nggak hanya dapat data tadi dari data mentah gitu. Jok itu baru jok. Ini KKBN dapat tuh. Kayak ini menarik. Dulu kan di era COVID ini daerah Tasik atau daerah Garut ya, mohon koreksi kalau dulu. Ternyata tingkat kelahiran bayi itu banyak. Itu banyak. Ya karena Iya. Benar-benar work from home. Ya. work from hamil. Nah, jadi itu yang saya selalu kritisi bahwasanya jangan sampai HR itu kehilangan inteligensinya. Begitu dia kehilangan inteligensinya, bagaimana mau jadi partner? Itu bisa di-training nggak sih? Kenapa? Training intelijensi. Bisa lah, harus bisa. Kalau nggak bisa ngapain ada HR? Kalau di pemain nih, kalau ini kita ngobrol bola, ini doyan bola semua kan ya. Kalau di katakanlah di klub bola nih atau dalam pertandingan bola, HR tuh harus jadi apa sih? Playmaker, pelatih, atau bahkan supporter. Dengan konteks tadi tuh, intelijensinya harus main gitu ya. Abi harus nonton satu film yang demen film nih. Judulnya apa ya? Aku lupa. Bintang filmnya itu Brad Pitt. Ya, dia itu gini kisahnya. Itu kisah main bola Amerika. Dia itu mempekerjakan seorang ahli matematika dari Harvard. Dan dia hitung semua secara human capital orang ini seperti apa gitu ya, lemparannya berapa kuat dan lain sebagainya. Dia akhirnya bisa membangun tadinya yang tim underdog yang sudah mau bangkrut, dia beli. Dia menggunakan pemain-pemain yang sudah lama, tetapi dia poles sedemikian rupa menjadi juara 2. Dan itu saya lupa nama filmnya. Tapi itu kisah nyata gitu. Brad Pitt ya? Ntar kita cari. Apalnya bintang filmnya. Ini Moneyball. Oke, gua catat. Moneyball. Jadi ada money plane, money train, ini Moneyball. Itu judul film semua tuh. Itu film. Nah itu membuktikan bahwasanya HR tuh yang harusnya kayak begitu. Jadi apa tuh tadi dia? Dia mampu menggunakan coach dan di belakang coach itu ada, saya lupa namanya, di belakang itu ya yang lulusan si Harvard itu yang menghitung semua, memberikan inputan ke si coach. Si ini yang harus main. Kalau melawan ini harus main. Wah, Pak Heru sekian. data scientist. Scientist. Kenapa?
Enggak, orang HR. Data scientist itu kerjaannya hanya meng-clean data, membuat model. Model itu dikasihin sama orang HR. Yang ngomong tuh orang HR. Tapi yang ngolah kan data scientist kan? Oh, ngolah dalam pengertian Sini lawan ini, kalau di lain kita masukin ini. Gitu. enggak, itu ada di HR. Kita hanya kasih insight. Oh, Ini ada 10 alternatif. Ya. oh, mau pakai yang mana terserah. Dengan Gitu. 10 model. Resources aja. Dengan akurasi 95%. Oke. Silakan Anda mau Jadi pakai kita, mana. kita kasih pilihan ya. Bukan kita. Data Coach scientist berarti, nggak coach. Si Data scientist nggak bisa. si ini siapa? Bukan coach. Yang Inter Milan siapa namanya? Yang guru matematika? Maldini. Bukan. Bukan. Yang terkenal gitu. Dari klub kecil. Artinya dari situ kan itu yang apa ya? Artinya ke depan kita HR Mourinho. Mourinho. kita harus menggunakan intelijensi kita. Intelijensi itu tadi Ya, ya. dari data mengkonvert menjadi insight. Jadi sebenarnya dia insting bukan ya? leading ya, Hah? bukan leading ya. Enggak beda. Mungkin jadi motor. Iya. Kalau HR jadi leading kan cilaka. Tuh. Nah, Karena merdekanya kan akhirnya gini, harus gitu. banyak di luar sana yang masih berpikir saya HR loh. Kamu jangan macam-macam, saya HR. Itu leading. Nah, itu leading maksudnya dia. Pertanyaannya begini Pak, kalau saya balikin. Kalau gitu revenue datang dari mana? Nah, Bisa jawab. Karena bagaimanapun yang leading adalah yang menghasilkan revenue. Betul. Kecuali dia perusahaan konsultan ya. ya. Tapi kalau perusahaan pasti revenue. Itu satu. Artinya kalau kita bicara filosofi ya, kan sebetulnya ada lini, ada staffing. Ya. Nah, lini itu yang disebut tadi apa? Leaders. Ya. Staffing itu apa sebetulnya? Staffing itu membantu leaders dalam mengambil keputusan. Leader bisa mengambil keputusan tanpa staffing nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Iya, iya, bisa. iya. Asis bola itu datangnya dari belakang, Pak. Ya. Jadi kejawab ya. Jadi libero playmaker siapa dong? Kenapa? Libero playmakernya tadi kita ngomongin coach, ya HR ya tadi ya. Iya. Libero siapa? Oh. Striker, Kalau striker. playmaker itu kan ada di lapangan. Iya. Ya kan? HR itu ada di lapangan apa di luar lapangan? Dalam tanda kutip yang bermain secara Ketika main ya, ketika main ketika main Kalau saya sih ada di coachnya. di di coach. coachnya. Kalau di lapangan? Di lapangan dia ada defender, Pak. Nggak mungkin dia ada di striker. Oke, berarti defender. Defender ya. Libero? Gawang. Libero? Libero itu pemain tengah kan berarti. Ada defender, ada Nggak harus ini, nggak harus di midfielder. tengah. Bukan pemain tengah. Libero itu orang yang memberikan itu, kasih umpan. Playmaker. midfielder. Midfielder berarti kan. Enggak selalu. Dia posisi ada di belakang, tapi dia bebas. Playmaker bisa ke depan Dia bisa. dia bisa kasih umpan-umpan tuh dia yang Bisa mainkan. sebagai mentor juga posisinya. Dia akan mainkan ini kita mau nyerang dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya. Nah, dia akan mutusin tuh. Playmaker. Dikasih ke siapa, itu playmaker. Dan itu mahal harganya. Nah, Bisa nggak HR jadi playmaker? Bisa kalau menurut saya. Kenapa? Karena orang yang masuk lewat dia. Iya sih. harusnya bisa. Kalau dia berpikir tentang Umpan bisnis, gol untuk dari menjadi gol kan dari dia ya. kalau dia ingin mensukseskan perusahaan tersebut, saya butuh orang yang seperti apa? Ya. Saya butuh orang yang seperti Om Yunus. Ya, Om Yunus ada di mana sekarang Betul. posisinya? Saya mau hunting dia. Misalnya kayak gitu kan? Ya berarti jadi hub kan dia. Iya, benar. Bukan jadi pemain depan. Jadi Bukan. Dia bukan yang golin, pasti. Tapi dia menentukan, dia putusin, dia rekrut. Karena kenapa saya butuh orang yang seperti itu? Karena perusahaan butuh kayak gini. Tapi suatu saat playmaker juga bisa golin di kondisi tertentu. Bukan tanggung jawab utama. Nggak benar mah. Misalnya kondisi tertentu Artinya HR bisa jualan juga. bisa. Oh iya dong. Bisa, branding bisa. Ya, kalau saya menambahkan saja dari yang Menarik, sudah menarik. di ini Jadi main bola, disampaikan tadi sama Om Cak tadi kan Pak Haidir sama Habis kopi. apa namanya Pak Heru tadi adalah bagaimana Isar itu menempatkan perannya yang situasional. Artinya kapan dia sebagai mentor, kapan dia Iya, sebagai coach, kapan dia sebagai memang harus pegang strukturalnya. Artinya Oke. memang dia harus strict to the rules. Kapan dia harus menempatkan? Artinya sebenarnya kan tergantung posisinya dia. Jadi artinya gini, kita bicara masalah Isar itu posisinya sebagai business partner dan dia harus bisa mindset bagaimana bisa meng-create bisnis gitu loh dari konteksnya Isar gitu ya. Jadi yang terjadi selama ini memang Isar itu lama-lama bergeser menjadi cuma sekedar administrasi matters gitu ya, urusan-urusan yang sifatnya administrasi. Sebenarnya kalau berbicara masalah strategik, Icara itu harus bisa menempatkan. Kalau bicara secara partner bisnis, bagaimana mindsetnya dia membangun seluruh karyawan itu adalah mindsetnya adalah bisnis. Ya. Gitu. Jadi kalau bicara data, bicara apapun, bicara bisnis, mindset bisnis. Tiap orang ini bisa provide berapa, bisa kontribusi secara value berapa. Menurut saya gitu. Jadi yang nempatin HR di situ siapa? Yang dapatin HR
Ya ini kita seger dari stadion ini karena kopinya. Ini Kita tambah kopi kayaknya yang menarik tadi dari obrolan kita ada satu juga yang luput sebetulnya. HR harus mulai mulai berpikir dari pola pikir yang transaksional ke transformasional. Selama ini pikirnya transaksional banget. Transaksional itu artinya Maksudnya gimana? kalau transaksi itu kayak sistem reward punishment itu transaksional banget. Saya melatih ini- kucing saya itu transaksional. Ada gua kasih, nggak ada gua tendang. Itu transaksional banget. Kalau transformasional kan itu lebih inspiratif, lebih tadi kan maunya dengan sendirinya gitu ya. Pemberdayaan juga ya. Nah, transaksional itu bisa dibangun tanpa intelijensia. Oke, transaksional bisa Dibangun dibangun tanpa tanpa intelijensi. Karena bisa pakai habit kan. Kalau Anda belajar Pavlov itu kan, Ya, ya. anjing itu kan pakai air liur hanya digini-gini nggak ada intelijensinya itu kan. Iya. Dia bisa suatu saat, tapi mentok gitu. Di situ Hanya aja. sampai air liurnya aja gitu. Ya. Nah, untuk bisa transformasional, bisa inspirasi, bisa lebih memanusiakan dan lain sebagainya, itu ya perlu inteligensi tadi. Nah, tanpa inteligensi dalam pengertian bukan IQ ya. Inteligensi tadi mengkonvert dari segala informasi itu menjadi insight. Insight itu adalah cikal bakal keputusan yang diambil oleh para decision maker. Kan decision maker tuh tumbuhnya insight kok dari HR. Itu kemampuan apa saja harus dimiliki di sisi convert tadi itu. Kan itu proses isinya kan. Dari data input, proses, output kan itu. Outputnya kan tadi insight tadi kan. Inputnya adalah data-data raw data tadi itu. Diproses di situ. Itu apa saja kemampuan harus dimiliki? Saya tidak selalu memaksakan bahwasanya harus punya hard skill di situ. Prosesnya tentunya dia harus ngenalin information, ngenalin data. Kalau dia nggak mampu di situ, ada satu kekuatan besar yang dimiliki oleh HR yang tidak dimiliki oleh departemen lain, yaitu kemampuan storytelling. Ya. Storytelling. Jadi bagaimana, jadi suatu data, suatu informasi, kalau nyampeinnya tadi nggak benar, nggak nyampe nih informasi. Jadi bentuk deskriptif ya. Ya, perlu storytelling yang jelas. Nah, ini orang HR kuatnya di sini. Ya, nah, jadi kalau tadi data scientist udah kasih orang lah, ya, kita nggak kuat di sana. Tapi storytelling, ya, bagaimana menyampaikan informasi ini secara benar menjadi insight yang baik. Naratif ya. Nah, itu harus orang HR yang bagus. Nyambung tuh sama yang awal tadi, ya bicara dengan hati, ketemu cinta dan nikmat. Nah, gitu. Storytelling. Ya, Sebelum jauh lagi, nih kita seger dari tadi ini karena kopi DHM ya. DHM Kopi, sponsor utama acara HR Merdeka HR. Hari ini ngobrol bareng, ngobras, Ini kopi. tadi kita ngomongin cinta. Ya. Ngomongin tadi apa lagi? Ngomongin cinta, value. Apa lagi? Passion. Mana nih? Kopinya apa? Kopi di hatimu. Cia, kopinya kopi di hatimu. Tagline-nya mantap. Dan semantap Tapi nggak kopinya bikin juga. hati hitam kan? Wah, ini bikin hati putih kayaknya. Warna tidak Wah, kalau hati putih banyak pengapuran tuh bahaya. Jangan. Pengapuran tuh bahaya. Oke, semakin menarik. 5 menit kesimpulan kita ke depan. Kita simpulkan saja diskusi kita. Memang nggak cukup waktunya ngobrolin HR Merdeka nih, atau merdekanya HR. Tapi kita di obrolan ini kita juga perlu kasih ini ya, apa namanya, kesimpulan untuk yang menyaksikan hari ini teman-teman semua. Nah, dari awal tadi HR yang merdeka itu kita udah jelas ya, harus dengan penuh value, cinta ya kan, bahkan harus menikmati gitu, nikmat gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah merdekanya HR tadi, kembali kepada yang barusan kita bahas adalah HR punya intelijensi yang beda dengan posisi yang lain gitu ya. Dan dia harus memberikan rekomendasi yang punya kuantum, punya lompatan ya, bukan hanya rekomendasi yang biasa seharusnya. Itulah yang dinamakan HR sebagai business partner tadi. Nah, dari Om Yunus dulu deh, kita simpulin satu-satu dari pembicaraan kita, walaupun kita ngobrol santai sih ya. Kira-kira HR Merdeka dan merdekanya HR ini harus seperti apa sih kita ke depan, apalagi nih eranya 4.0 ke depan ya. Terus ada ya, mudah-mudahan badai Covid sebentar lagi selesai ya. Amin. Udah ada vaksin ya, udah banyak vaksin kayaknya. Kabarnya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan kita bisa kembali normal lagi. Lanjut Om Yunus.
Kalau 3 kata dari saya bahwa bicara HR Merdeka adalah bicara trust, kedua bicara masalah kompetensi, kompetensi bicara bahwa dia memang yang diandalkan mampu secara profesional, ketiga adalah dia mampu bisa menempatkan peran dan fungsinya dia dalam segala aspek yang ada di organisasi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi itu. Om Benny? Ya, fokus saya sih cuma ke masalah bisnis partner. Ya. Ini adalah jargon yang selama ini, yang sekarang ini kita di HR kan seringkali itu ya. Ya. Angkat jargon gitu ya. Ya. Propaganda, kita bisnis partner dan sebagainya. Mari kita ingat apa sebenarnya fungsi partner. Ya, partner itu kan salah satu fungsi terpentingnya adalah mengingatkan. Ya, bagaimana mungkin kita menjadi seorang partner yang qualified kalau untuk mengingatkan saja kita takut. Takut kenapa? Takut khawatir kalau tadi dibahas gaji dipotong. Ya. Takut di PHK dan sebagainya. Maka kalau saya, karena mungkin kalau tadi Om Abi bilang bahwa saya kebanyakan bermain di masalah dari hitam putih tadi, saya menganjurkan kepada teman-teman untuk membangun independensinya sendiri, membangun daya tawarnya, bargaining positionnya harus dibangun. Karena biasanya kita akan menjadi semakin independen pada saat bargaining position kita meningkat. Pertanyaannya kan nanti bagaimana membangun bargaining position. Kalau sekarang kita ini, mohon maaf, sekarang ini kita selalu bergantung kepada tanggal 25 atau tanggal 30 setiap bulan, maka itu kita berarti masih belum merdeka. Kalau ngasih istilah yang tema ini ya. Merdeka. Jadi bukan nggak boleh kita nerima tanggal 20 atau 25 atau 30. Bukan nggak boleh. Silahkan. Tapi jangan jadikan itu menjadi satu-satunya gantungan kita. Jangan jadikan itu jadi satu-satunya kendali kita merasa berhasil atau gagal itu di tanggal 25 atau 30. Salah. Kalau kita sudah bisa mulai mengecilkan makna dari tanggal 25 dan tanggal 30, maka kita sudah semakin merdeka. Karena berarti kita akan menjadi lebih independen. Kita lebih berani berbicara. Berani ini bukan berarti ngawur ya. Bukan berarti nggak punya aturan gitu. Berani berbicara yang benar, berani menyampaikan, dapat dipertanggungjawabkan, mengingatkan partner. Itulah partner. Ya. Itu saja. Oke. Lanjut Kak Heru dulu. Buat saya merdeka artinya HR harus mampu meningkatkan inteligensinya dan memanfaatkannya. Gitu ya. Tadi untuk meningkatkan bargaining power tentunya perlu intelijensia. Nah, intelijensia yang baik artinya harus mampu menggunakan semua resources yang ada secara efisien dan efektif untuk memberikan insight yang baik bagi bisnis. Nah, dengan seperti itu bargaining power kita pasti akan bagus. Mungkin itu. Oke. Closing Om. Biasa motivator. Seorang ayah harus jadi motivator. Nah, dapat. Dalilnya harus keluar. Kalau saya boleh bilang HR merdeka dan merdekanya HR itu pohon izin coba merangkai kata diwakili oleh satu kata LOVE ya. Love ya. L-nya itu loyalty, bahwa kita harus setia terhadap sesuatu apa yang kita lakukan yang telah kita yakini. Loyalty. Ini bukan bicara urutan tapi rangkaian. O-nya itu optimism. Jadi ya optimis bahwa ini bisa kita lakukan. V-nya itu value, memiliki nilai-nilai keyakinan diri terhadap apa yang kita lakukan, punya dasar, punya dalilnya. Apakah itu undang-undang, apakah apa itu keyakinan diri terhadap Tuhannya, atau yang lain. I-nya itu keep it enjoy, mati itu. Kalau ente nggak enjoy dengan apa yang dilakukan, something wrong. Kopi ini enak gitu ya, tapi kalau nggak enjoy berarti terpaksa melakukan itu. Something wrong with you ya. Saya something wrong with you gitu. Kalau misalnya orang gendut gitu ya, mohon maaf gitu ya. Nggak, kita nggak ngomong. Lihatnya jangan Kom Yunus. Lihat saya udah Tunjuknya begini. Saya buka kamera sebenarnya. Hanya harus geser dikit. Gitu ya, misalkan gemuk gitu ya. Kalau kita nggak enjoy, terus tertekan dengan apa kata orang, berarti kita belum mencintai diri kita. Saya sih sudah semeter ya.
Saya sebenarnya yang penting ini sebenarnya ya kalau kita bicara rasa itu bicara dampak sebenarnya, ya kan? Makan itu kan proses, dampaknya tuh kenyang, ya kan? Kita enjoy itu adalah memberikan dampak yang nikmat. Kalau dari semua itu kita nggak bisa nikmati, so bagaimana kita bisa menjadi seorang HR? So what is HR yang merdeka? LOVE, loyalty, optimism, value, and enjoy. Luar biasa. Kita tepuk tangan nih buat bareng-bareng gitu deh. Dan kita pakai merdeka ya terakhir. Merdeka. Nah, sambil kita potong. Ini apa maksudnya nih? Jadi kita sekaligus hari ini mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya studio bareng nih. Kita bisa manfaatkan untuk value tadi ya, ke masyarakat ya, ke umum, ke teman-teman praktisi HR. Dan kita rasa syukurnya, plus juga hari ini ada yang ulang tahun gitu loh. Sorry hari yang lalu, yang masih belum 7 hari kayaknya masih anget lah. Om Heru kita ucapin mudah-mudahan berkah umur, berkah rezekinya ya. Mudah-mudahan semakin dekat sama Allah. Amin. Mudah-mudahan kita juga semua Allah kasih rezeki yang banyak, yang baik, yang berkah. Dan kita tetap masih bisa ngobrol bareng lagi nih untuk kasih value ke teman-teman semua, ke masyarakat, ke praktisi HR semua. Dan inilah bentuk kita channel iGrowth Indonesia untuk memberikan value and solution, bukan hanya value tetapi butuh solusinya ya. Inilah yang kita hadirkan. Untuk itu sekali lagi teman-teman semua, karena hari ini memang kita santai ya dengan tema HR, Merdeka HR, kita hanya 1 jam. Dan nggak usah khawatir, kita tetap akan lanjut lagi nanti di pembicaraan-pembicaraan atau obrolan-obrolan dan tema-tema yang lebih menarik lagi di Indonesia HR Solution yang kita gelar seminggu 2 kali. Dan teman-teman di sini juga nanti kita hadirkan lagi. Dan sekali lagi terima kasih waktunya Om Yunus, Om Denny, Kang Heru waktunya, dan Om Hedir yang luar biasa tadi simpulannya tuh love ya, love gitu ya, mantap. Nggak pakai blind ya. Jadi itu yang perlu kita hadirkan sebagai profesi HR. Saya nambahin sedikit, jadi HR juga harus punya ruh gitu ya. Jangan sebagai mayat hidup gitu ya. Kita hanya sebagai robot-robot yang berjalan, tapi juga harus punya ruh. Ruh disinilah yang memberikan nilai kepada sebuah hal yang kita hadirkan, ya putusan, apakah itu langkah atau apa, itulah adanya ruh. Jadi perlunya ada ruh, itulah kita HR bisa memberikan solusi dan value dan solusi tadi. Terima kasih atas waktunya semua, dan saya ucapkan kita bisa bertemu di lain waktu, dan terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan kita kembali nikmati kopi kita dengan kopi DHM, kopi hitam di hatimu, kopi hitam di hatimu.